Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halima Sadia. Untuk video kali ini kita akan melakukan pembahasan Kiat Usda paket 4 masih bersama dengan Bu Halima Sadia dari SMP Muhammadiyah 3 Depok. Program pembahasan Kiat Usda ini merupakan program dari MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Di kesempatan video kali ini, Bu Halima akan membahas Kiat Usda paket 4 nomor 6 sampai dengan 10. Oke ya, sebelumnya silakan bisa dipersiapkan dulu buku catatan atau suatu hal yang penting. Nanti ketika ada hal yang penting bisa langsung dicatat, begitu ya. Oke, kita akan mulai pembahasan dari soal nomor 6. Oke, kalau kita melihat soal, biasanya kita akan menganalisa dulu ini soal tentang apa ya, begitu kan. Nah, kalau soal nomor 6 ini kita lihat ada bentuk akarnya, maka ini pasti biasanya penyederhanaan bentuk akar atau bisa juga operasi bentuk akar. Tapi kalau kita lihat ini hasil dari gitu ya, hasil dari pertanyaannya adalah hasil dari akar 8 dibagi akar 8 plus akar 2. Maka kita bisa mengatakan ini adalah penyederhanaan bentuk akar. Kalau penyederhanaan bentuk akar dalam bentuk pecahan seperti ini, biasanya kita akan merasionalkan penyebutnya gitu ya. Akan merasionalkan yang bagian bawah ini, akar 8 akar 2-nya. Penyederhanaan atau merasionalkan penyebut biasanya kita bisa menggunakan atau bisa dengan mengalihkan dengan sekawannya. Nah, kalikan sekawannya. Berarti kita cari dulu sekawan dari akar 8 plus akar 2 itu apa? Sekawannya berarti akar 8 min akar 2. Gitu ya. Sekawannya adalah akar 8 min akar 2. Sekarang kita coba sederhanakan. Akar 8 dibagi akar 8 plus akar 2 itu sama dengan akar 8 per akar 8 plus akar 2 dikalikan dengan sekawannya. Akar 8 min akar 2 per akar 8 min akar 2. Oke. Berapa ini? Kalau yang atas, ini perkalian distributif ya. Akar 8 min akar 2 bisa kita kalikan dengan akar distributif. Perkalian distributif. Kemudian yang penyebutnya, akar 8 plus akar 2 dikali akar 8 min akar 2. Oke, kalau kita lihat bentuknya ini perkalian distributif. Ya, bisa dengan distributif. Kemudian kalau ini kita ingat bentuk dari ini ya. Kita punya A plus B dikali A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka kita bisa menjadikan ini sama ya perkaliannya, akar 8-nya A, B-nya akar 2 gitu ya. Maka kita akan memperoleh hasil perkaliannya seperti ini. Ini distributif biasa, akar 8 kali akar 8, akar 8 kuadrat min akar 8 kali akar 2 dibagi. Nah, perkalian ini hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau A-nya akar 8, berarti akar 8 kuadrat dikurangi B-nya adalah akar 2 kuadrat. Maka kita punya 8 min akar 8 kali akar 2. Oke, kita coba ingat lagi. Kalau kita punya akar A kali akar B, maka hasilnya adalah akar A kali akar B. Maka ini adalah akar 16 gitu ya. Dibagi akar 8 dikuadratkan 8, akar 2 dikuadratkan 2. Berarti kita punya 8 akar 16 4 per 8 kurangi 2 6. 4 per 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Maka bentuk sederhana dari akar 8 per akar 8 plus akar 2 adalah 2 per 3. Ini biasanya kesalahannya ada yang langsung menjumlahkan. Ingat bahwa penjumlahan bentuk akar itu hanya bisa ketika angkanya sama ya. Akar 8 tambah akar 8 berarti 2 kali akar 8, itu 2 akar 8. Tapi kalau berbeda angka tidak bisa dijumlahkan. Maka kita bisa merasionalkannya dengan mengalihkan sekawannya. Oke, itu yang nomor 6. Untuk yang selanjutnya nomor 7. Kita lihat, ini biasanya kalau sudah ada gambar begini,
berkaitan dengan pola ya. Perhatikan pola berikut, ada 4 pola di sana. Yang ditanyakan adalah pola ke-30. Oke, berarti kita bisa lihat ini bisa barisan ya. Barisan, tapi kita lihat apakah ini barisan aritmatika atau barisan geometri. Kita akan lihat dengan mencari jumlah lingkaran di setiap pola yang ada. Yang pola pertama 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, kemudian pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita lihat bedanya 2 ya, ini bedanya 2, tapi apakah kesininya 2? Kita coba buktikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ternyata 2, maka pola selanjutnya juga pasti bedanya akan 2. Kalau kita lihat pola barisan bilangannya adalah 5, 7, 9, 11, dan seterusnya begitu ya. Berarti ini barisan aritmatika. Dengan ini suku pertama, bedanya adalah 2. Kita akan ingat kembali untuk rumus mencari suku ke n untuk barisan suatu bilangan. Kita kalau mau mencari suku ke n, UN biasanya ya, suku ke n adalah A suku pertama ditambah banyak suku yang ditanyakan, n dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya. Gitu ya. A adalah suku pertama, kemudian B adalah beda itu adalah selisih ya antara suku kedua dengan suku pertama atau suku depan dengan suku belakangnya begitu. Kemudian N ini adalah banyak suku atau suku keberapa begitu ya. N-nya ini suku ke gitu. Nah, kalau kita lihat A-nya berapa ini? Kalau di pola ini. Di pola ini kita bisa melihat A-nya adalah 5 ya, suku pertamanya adalah 5, kemudian bedanya adalah 2. Nah, N-nya berapa? Karena yang ditanyakan adalah pola ke-30, berarti N-nya adalah 30. Sekarang kita tinggal menggunakan rumusnya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya adalah 5, ditambah N-nya 30 dikurangi 1, B-nya adalah 2. Sehingga kita dapat 5 tambah 29 kali 2, sehingga kita peroleh 5 tambah 58. Berapa ini? 63. Nah, seperti itu. Ya, mungkin anakku bisa mencatat untuk rumus UN-nya. Ini biasanya sebenarnya tidak perlu dihafal, tapi jelas setiap pola itu kan dia punya urutan ya. Berarti urutannya pasti dikurangin 1 dan dikali dengan bedanya, dijumlahkan dengan suku pertamanya. Karena kan yang bertambah bedanya kan dari sini kan nambah 2, nambah 2, nambah 2 gitu kan. Sebenarnya 7 itu kan dari 5 ditambah dengan 2 kali 1. Satunya dari mana? Suku kedua dikurangi 1 gitu. Kalau anakku tidak hafal dengan rumusnya, anakku bisa melihat dari sininya ya. Nah, dari ini kan 7 itu kan didapat dari 5 ditambah bedanya 2 kali 1. Berarti untuk seterusnya bisa kita cari. Itu untuk pola bilangan, barisan bilangan. Yang selanjutnya, nomor 8, sepertinya masih sama. Jumlah semua bilangan bulat, tapi di sini jumlah, berarti deret ya, deret bilangan. Jumlah semua bilangan bulat antara 100. Ada syaratnya ternyata antara 100 dan 240 yang habis dibagi 2 dan 4. Oke, di sini ada syaratnya. Berarti untuk anggota dia berbatas. Anggotanya adalah dari 100 kurang dari, berarti misal sukunya adalah U, antara 100 sampai dengan 240. Artinya tidak masuk ya. 100 dan 240-nya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena antara gitu ya, antara. Maka tandanya kurang dari tidak pakai sama dengan. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika kita memasukkan 100, hasilnya akan berbeda gitu. Atau memasukkan, karena ini juga kalau
syarat keduanya habis dibagi 4, 100 dan 240 bisa dibagi dengan 2 dan 4 begitu. Nah, kemudian untuk syarat kedua dibagi 2 dan 4, artinya bisa dibagi 2 sekaligus bisa dibagi 4. Sekarang kita lihat untuk angka atau untuk bilangan yang habis dibagi 2 belum tentu habis dibagi 4. Contohnya adalah 6. 6 habis dibagi 2 tapi tidak habis dibagi 4. Maka karena syaratnya harus memenuhi dua-duanya, maka kita bisa mempersingkat syaratnya. Berarti kalau habis dibagi 2 dan 4, paling utama dia harus bisa dibagi 4. Karena habis dibagi 4 sudah pasti habis dibagi 2. Karena 2 adalah faktor dari 4. Maka syaratnya bisa kita persingkat menjadi habis dibagi 4. Gitu ya. Sekarang karena jumlah semua, maka ini deret. Kita akan ingat rumus deret. Rumus deret suku atau deret bilangan SN biasanya ya dituliskannya jumlah suatu deret suku sampai suku ke N begitu adalah N per 2 dikali A suku pertama ditambah dengan UN atau suku terakhir atau suku yang ditanyakan suku ke, misal jumlah 5 suku pertama, maka UN-nya adalah suku kelima, begitu ya. Sama, ini A-nya adalah suku pertama, UN adalah suku terakhir, atau bisa dikatakan begitu. Kalau kita lihat jumlah semua, berarti UN-nya suku terakhir ya. Suku terakhirnya itu berapa? Nah, kita bisa cari juga, maka kita membutuhkan suku pertama A dan suku terakhirnya UN dan banyak sukunya atau N-nya gitu. Maka kita coba cari dari yang pertama. Kita cari A-nya dulu atau suku pertamanya dulu. Suku pertama. Kalau kita lihat syaratnya adalah dia antara 100 dan 240. Artinya angka setelah 100 gitu ya. Angka setelah 100 yang dia bisa dibagi 4 karena kita sudah sederhanakan tadi ya. Kalau 100 bisa dibagi 4, maka angka selanjutnya yang bisa dibagi 4, ya, jika ditambahkan dengan 4, iya enggak? Iya. Gitu kan? Kalau kita tambahkan 2, dia hanya bisa dibagi 2. 3 tidak mungkin bisa dibagi 4. Maka dia pasti yang dibagi dengan 4. Maka suku pertamanya adalah 104. Berarti 4 ini bisa menjadi bedanya. Ya, bisa menjadi bedanya. Kemudian untuk UN atau suku terakhir atau suku karena semua ya, berarti suku terakhir 240 itu bisa dibagi 4. Suku terakhirnya kan berarti sebelum 240 ya. Bilangan sebelum 240 yang bisa dibagi 4. 240 bisa dibagi 4, bisa. Maka sebelumnya ya dikurangin dengan 4 karena tadi kita sudah mengatakan 4 ini adalah beda. Berarti 240 dikurangi dengan 4. Berapa? 236. Ini adalah suku terakhirnya. Oke, selanjutnya kita cari N-nya. Banyak sukunya berapa sih? Nah, kita bisa carinya dari mana? Dari rumus UN. Rumus suku ke N gitu ya yang kita tanyakan. UN-nya kan sudah ketahuan bahwa 236. Ingat lagi rumus UN adalah A plus N-1 kali B, atau suku ke N adalah suku pertama ditambah jumlah suku dikurangi 1 dikali beda. A-nya berapa? Kita sudah punya 104. N-nya berapa? Ini yang kita tanyakan. Bedanya berapa? Tadi kita sudah menentukan bahwa bedanya adalah 4. Maka dikali dengan 4. Maka 104 ditambah, ini kita bisa mengalihkan distributif ya, 4N min 4. UN-nya berapa nih? UN-nya ya 236. Kita coba bentuk yang lebih enak untuk dioperasikan. Gini ya, boleh ya. Tidak ada perubahan tanda karena kita hanya memindahkan suku yang nilainya sama. 4N ditambah 104 min 4 sama dengan 236. Berarti ini 4N ditambah 104 kurangi 4, 100 sama dengan 236. 4N, oke, berarti
236 dikurangi dengan 100, sehingga N-nya 136 dibagi 4. Berapa ini? 34. Oke, ini N-nya ya, baru N-nya. Sedangkan yang kita cari adalah Sn atau S34. Berarti berapa? Kita bisa langsung masuk ke rumus ini. 34 dibagi 2, A-nya berapa? 104, UN-nya 236. Kita dapat 17, 104 ditambah 236. Oh, kita langsung saja ya angkanya. 104 ditambah 236 adalah 340. 17 kali 340? Iya, berapa? 5.780. Berarti jumlah semua bilangan antara 100 dan 240 yang habis dibagi 2 dan 4 adalah 5.780. Gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 9. Ini soal cerita ya, tentang biasanya kalau soal cerita seperti ini kita akan lihat sepertinya aritmatika sosial begitu ya. Oke, kita akan lihat Pak Joko membeli 1 unit sepeda motor seharga 22 juta secara kredit dengan uang mukanya 7 juta. Dan sisanya dibayar dengan mengangsur. Oke, berarti ini berkaitan dengan angsuran ya. Lamanya 30 bulan. Jika perusahaan pembiayaan membebani bunganya 6% per tahun, besar angsuran. Oke, ini yang ditanyakan adalah besar angsurannya. Oke, kita tahu harganya 22 juta. Kemudian di DP sudah ya dibayar 7 juta. Bunga lama angsurannya 30 bulan. Bunganya, persentase bunganya adalah 6%. Yang ditanya besar angsuran. Besar angsuran itu gimana sih cara mencarinya? Ya jumlah angsurannya ya. Berarti ini sama dengan jumlah angsuran. Jumlah angsurannya berapa yang harus dia bayar dibagi dengan lama angsuran. Nah, jumlah angsuran sendiri adalah ya sisanya gitu ya yang harus dia bayar ditambah dengan bunga. Nah, berarti kita cari dulu jumlah angsurannya berapa sih? Kita bisa cari di sini. Jumlah angsuran. Kita cari dulu, sisa pembayarannya adalah 22 juta dikurangi 7 juta, yaitu 15 juta. Nah, sekarang kita cari bunganya, besar bunganya. Dia ada 6%, berarti persentase bunga dikali lama angsuran ya. Lama angsuran dibagi 12 dikali besar hutangnya atau besar angsurannya. Yang bukan angsuran, tapi sisa ini ya. Besar yang harus dia bayar, begitu. Oke, biar tidak bingung. Nah, ini ya. Biar tidak bingung, langsung saja bunganya itu persentase bunga dikali 30 per 12 karena dia bunganya per tahun ya. 30 adalah lamanya dikali dengan 15 juta atau besar yang harus dia bayarkan. Berapa ini? Oh maaf, ini besar bunganya 6 ya, 6%. Berarti 6 per 100 begitu ya persentase bunganya. Oke, ini bisa 2, ini 15. Oke, berarti 15 kali 15 ini bisa kita coret. 225, 0 ya sisa 4. Berarti 2.250. Maka jumlah angsurannya berapa? Jumlah angsurannya kita langsung ke sini boleh ya, besar angsurannya berarti 15 juta, ya kan? Besar yang harus dia bayar, sisanya ditambah dengan bunganya. 2.250 dibagi dengan lamanya 30. Berarti berapa ini? 17.250 kan yang harus dia kembalikan, yang harus dia bayar lagi dibagi dengan 30. Berapa ini? 575. Berarti angsurannya adalah 575. Begitu. Nah, ini mungkin bisa kalian ingat untuk besar angsurannya. Nah, untuk mencari besar bunganya,
besar bunga ya. Kalau kita mau cari besar bunga itu persentase bunga dikali lama meminjam per 12 kali besar pinjaman atau yang harus dia kembalikan, yang harus dia bayarkan lagi gitu ya. Itu untuk nomor 9. Yang selanjutnya nomor 10. Nah, ini perkalian bentuk aljabar atau bentuk akar dari pangkat ya. Pangkat aljabar. 3A min 2B kuadrat. Ini kan boleh kalau kita tuliskan secara sederhananya 3A min 2B dikali dengan 3A min 2B begitu ya. Kalau kita mau perkalian secara langsung bisa. Yang pertama 3A kali 3A, 3A kali min 2B. Kemudian min 2A kali 3A, min 2A kali min 2B kali min 2B. Kalau kita cari langsung 3A kali 3A adalah 9A kuadrat. 3A kali min 2B berarti min 6AB. Min 2B kali min 3A, ini ya, yang ini, sama min 6AB. Kemudian yang selanjutnya min 2 kali min 2B plus 4B kuadrat. Ini sejenis ya. Oke, jangan lupa kalau kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan hanya dengan suku-suku yang sejenis. Min 6AB dikurangi 6AB. Min 12AB ditambah 4B kuadrat. Atau kalau mau dengan cara yang lainnya, kita ingat bahwa AB kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2AB min plus B kuadrat. Oh maaf, ini. Atau kalau A yang min B kuadrat, dapatnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, gitu ya. Kalau kita menggunakan ini, A-nya berarti adalah 3A, B-nya adalah min 2B kuadrat. Berarti kalau A kuadrat, A-nya ini ya, 3A berarti 3A kuadrat dikurangi 2AB berarti 3A kali 2B begitu ya. Kemudian ditambah B-nya 2A dikuadratkan gitu ya. Sehingga kita peroleh 9A kuadrat min 2 kali 6AB ditambah 4A kuadrat. Kita peroleh 9A kuadrat min 12AB plus 4A kuadrat. Sama ya, hasilnya adalah 9A min 12AB plus 4B. Oh maaf, ini B ya. 4, ini 2B. 2B, maaf, ini 2B ya. 2B kuadrat atau 4B kuadrat. Maka hasilnya adalah yang A. Oke, itu pembahasan kita dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jika ada pertanyaan, boleh deh di komen kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut atau mau ada yang diperjelas untuk penjelasannya juga boleh. Silakan tinggalkan di komen. Untuk video kali ini, terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan, sudah melihat, dan sudah mencermati apa yang Bu Halimah jelaskan. Mungkin itu saja dari Bu Halimah. Bu Halimah sampaikan terima kasih. Bertemu di video selanjutnya. Bu Halimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.